Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Pesta Santo Lukas, penulis Injil. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada suatu hari, Yesus menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendaluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah atau Allah yang meraja alias kabar baik, atau apa-apa yang baik dari Allah dan menyelamatkan. Dalam masa yang masih diwarnai kemerosotan moral hampir di semua bidang kehidupan bersama masa kini, tugas mewartakan kerajaan Allah sungguh berat dan menghadapi aneka tantangan dan hambatan serta masalah sampai ancaman untuk dibunuh. Saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil hari ini mengajak dan mengingatkan kita semua bahwa dalam mewartakan kerajaan Allah hendaknya bekerja sama serta tidak mengandalkan aneka macam sarana prasarana duniawi, melainkan diri kita sendiri sebagai orang beriman yang mengandalkan diri pada rahmat dan anugerah Allah. Maka marilah kita senantiasa bekerja sama dengan saudara-saudari kita dalam rangka menghayati panggilan atau melaksanakan tugas pengutusan seraya mengandalkan rahmat atau kasih karunia Allah. Saudara-saudari yang terkasih, mengandalkan diri pada rahmat atau kasih karunia Allah berarti mengimani Allah yang hidup dan berkarya dalam ciptaan-ciptaannya, terutama dalam diri manusia yang berkehendak baik, tanpa pandang bulu atau sara. Cara hidup dan cara bertindak kita dimanapun dan kapanpun hendaknya berjiwa misioner, sehingga siapapun yang hidup bersama kita atau menyaksikan cara hidup dan cara bertindak kita tergerak untuk semakin beriman, semakin mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah dalam hidup sehari-hari. Kita berharap keluarga-keluarga Kristiani dapat menjadi contoh dalam hal menghayati jiwa misioner dalam kebersamaan atau kerjasama. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus memberi kesaksian, "Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya." 2 Timotius 4 ayat 17. Ketahuilah bahwa warta gembira bukan menjadi monopoli bangsa atau suku tertentu atau agama tertentu, melainkan bagi semua orang, bagi seluruh dunia. Secara tertulis kita tahu bahwa kitab suci telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang ada di dunia ini.
dengan harapan apa yang tertulis di dalam kitab suci dapat difahami dan kemudian dihayati semua orang. Demikian juga isi kitab suci telah dipelajari dan dikomentari, entah secara tertulis dalam bentuk buku atau lisan melalui aneka ceramah atau pengajaran, agar warta gembira itu semakin dihayati orang secara mendalam dari berbagai kalangan atau profesi. Semuanya itu sungguh merupakan usaha dengan bantuan rahmat Allah, supaya dengan perantaraanku Injil atau warta gembira diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang mendengarkannya. Maka dengan ini, saudara-saudari yang terkasih, kita berharap secara khusus hendaknya di dalam keluarga-keluarga sering dibacakan dan didengarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Syukur dapat setiap hari, walaupun bulan September, bulan kitab suci nasional telah lewat. Sadarlah kitab suci pertama-tama dan terutama untuk dibacakan dan didengarkan, bukan untuk didiskusikan. Dengan rendah hati saya katakan bahwa apa yang saya sampaikan lewat renungan setiap hari di dalam pelita hati ini difungsikan untuk dibacakan dan didengarkan baik secara pribadi atau bersama keluarga atau dibagikan kepada sahabat teman-teman kita. Marilah kita imani bahwa Allah senantiasa menyertai dan mendampingi serta menuntun perjalanan hidup, panggilan, dan tugas perutusan kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, betapa pentingnya kitab suci yang memuat segala firman dari-Mu. Berilah aku semangat dan dorongan agar aku senantiasa mau dan dapat membaca dan menghayati sabda-Mu. Kemudian mendorong diriku untuk mewartakan sabda-Mu kepada siapa saja yang aku jumpai dalam perjalanan hidupku di dunia ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.